Tapi walaupun hidup dalam bergelimang harta, Abdurrahman bin Auf hidup dengan kesederhanaan, Wak. Abdurrahman bin Auf selalu mengorbankan harta beliau ini demi membela Islam. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Minal aidin wal faizin, wa mohon maaf lahir dan batin buat wawa aku, kesayangan aku semuanya. Di hari kemenangan ini dari lubuk hati aku yang paling dalam, wa aku dan segenap tim Nadia Omara Channel meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin kami pernah perbuat, baik sengaja ataupun tidak. Maafin kami, wa ya. Kita sering ngasih kalian jump scare, entah video karena singkat kali. Kami minta maaf, wa. Ya. Dan yang pastinya di hari yang spesial ini aku mau berterima kasih kepada kalian semuanya, Wak, yang masih setia ngedengerin aku bercerita. Terima kasih banyak ya Allah, aku udah dikasih Wawa yang bantap-bantap, yang setia, yang loyal, yang baik, yang selalu komen pertama walaupun bukan dia yang pertama. Tapi aku salut kali, terima kasih banyak, kalian semua baik kali sama kami, Wak. Dan semoga saja ibadah puasa kita di tahun ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala, Wak ya. Dan semoga saja kita diberi umur panjang untuk bisa bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin. Gak kerasa ya berlalu sudah Ramadan tahun ini, kayak cepet kali rasanya. Perasaan baru kemarin kita sahur sama tarawih sama-sama loh. Tiba-tiba udah lebaran aja. Udah makan ketupat kalian, udah makan opor. Udah kalian silaturahmi sama keluarga. Kalau udah semua dan sekarang kalian lagi santai-santainya nih ya, aku kawankan balik, Wak. Dengarkan aku bercerita lagi ya sebagai penutup spesial Ramadan ini tentang salah seorang sahabat Nabi lagi yang tidak kalah mulia dari sahabat-sahabat Nabi yang udah aku bahas kemarin-kemarin tuh, ha? Karena di malam ini aku akan ngebahas tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ini juga termasuk golongan pertama yang mempercayai Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sehingga beliau termasuk dalam golongan as-sabiqul awwalun. Nah, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling kaya raya kali dan gemar bersedekah. Seluruh hartanya Abdurrahman bin Auf ini didapatkan dari kepandaian beliau berwirausaha. Penduduk Mekah dan Madinah pada kala itu mengakui kecerdikan beliau dalam berdagang, Wak. Saking mahirnya berwirausaha nih, ha. Beliau bahkan pernah berkata, seandainya aku mengangkat batu, niscaya kutemukan emas dan perak di bawahnya. Ini maksudnya nih, Wak, ya, ucapan beliau ini sama sekali tidak untuk menyombongkan diri sendiri, tidak. Melainkan macam ibaratnya batu ini aja bisa dijadikan barang berharga gitu loh, saking gemarnya beliau berwirausaha, Wak. Jadi memang beliau ini merupakan salah satu contoh seorang pengusaha muslim yang kesuksesannya tidak hanya di dunia aja, namun juga di akhirat. Saking kayanya beliau ini, Wak, Abdurrahman bin Auf sampai disebut sebagai sahabat Rasulullah yang gagal miskin. Gagal miskin. Beliau sudah berkali-kali mensedekahkan seluruh harta beliau untuk kepentingan umat. Dengan harapan tidak perlu banyak lagi kan yang beliau pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tapi setiap kali beliau mensedekahkan seluruh harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janjinya dengan membalas berkali-kali lipat harta yang telah diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi katakan gampangnya, di saat Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya sebanyak misalnya 1 juta rupiah lah, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan Abdurrahman bin Auf 10 juta, 10 kali lipat langsung. Makanya ini kayak gak habis-habis harta Abdurrahman ini, Wak. Nah, karena hal inilah dengan segala harta yang beliau miliki tidak serta-merta membuat beliau sombong dan lupa diri pastinya. Malah dengan segala kekayaan beliau semakin dekat dengan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penasaran kalian gimana sih Abdurrahman bin Auf ini bisa sukses menjalani bisnis beliau? Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, seperti biasa dulu aku akan disclaimer ya, Wak, ya, bahwa semua informasi yang aku sampaikan dari video ini adalah ringkasan ceramahnya Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Dan memang juga ada beberapa informasi yang aku research sendiri di artikel-artikel Islami. Jadi aku mohon maaf sebelumnya kalau ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian boleh perbaiki dan tambah di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Dan sekarang barulah kita masuk ke kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Check it out. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari Bani Zurrah, Wak, sebuah suku besar nih di Quraisy. Ibunya bernama Ashifah binti Auf, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdu Auf. Mengutip buku kisah 10 pahlawan surga karya Abu Zain, pada awalnya Abdurrahman bin Auf ini memiliki nama Abdu Amr bin Abdu Auf bin Al-Haris. Tetapi setelah Abdul Amr masuk Islam, maka Rasulullah SAW menggantikan nama beliau menjadi Abdurrahman bin Auf.
Nah, Abdurrahman bin Auf ini dididik dengan sifat-sifat mulia ayah beliau sehingga beliau ini tumbuh menjadi anak yang memiliki sifat dermawan kali, bijaksana, setia dan juga pemberani. Beliau juga tumbuh sebagai anak yang memiliki sifat toleransi yang tinggi pada sesama dan mampu menjaga diri dari hal-hal yang buruk dari sukunya. Terutama apa itu? Menyembah berhala. Dan secara fisik Abdurrahman bin Auf ini berkulit putih, lebat rambutnya. Rambutnya juga nggak beruban. Banyak bulu matanya mancung hidungnya, panjang gigi tariknya yang bagian atas, dan panjang rambutnya ini sampai menutup kedua telinga beliau. Leher beliau juga panjang serta lebar juga kedua bahunya. Abdurrahman bin Auf juga dikenal selalu memakai semacam kain hitam panjang macam selendang panjang itu yang dililitkan di kepala beliau, yang makin membuat ketampanan dan keanggunan beliau makin bertambah lagi. Dan yang makin teristimewa adalah kain hitam panjang atau selendang hitam itu dipakaikan langsung oleh tangan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Nah, begitulah sedikit ciri-ciri dari Abdurrahman bin Auf. Nah, terus gimana ceritanya Abdurrahman bin Auf ini diperkenalkan agama Islam? Singkat aja Jadi kala itu beliau ini kan sangat dekat sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat Abu Bakar memeluk Islam, Abu Bakar pun langsunglah memperkenalkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau dan juga beberapa kerabat Nabi, termasuk Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di hari itu juga Dan di hari itu Abdurrahman bin Auf tanpa keraguan dan beberapa para sahabat juga langsunglah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan keimanan mereka. Nah, sejak saat itulah Abdurrahman bin Auf selalu setia di sisi Rasulullah. Jika tidak sedang sholat di masjid bersama atau berjihad dalam perang Abdurrahman bin Auf akan berdagang. Jadi memang sebelum Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam Islam, beliau memang sudah menjadi pedagang kaya raya pula. Tapi walaupun hidup dalam bergelimang harta, Abdurrahman bin Auf hidup dengan kesederhanaan Abdurrahman bin Auf selalu mengorbankan harta beliau ini demi membela Islam. Dan Abdurrahman bin Auf juga merupakan salah satu sahabat Nabi yang paling cerdas. Beliau memiliki hafalan Al-Quran yang paling baik, bahkan beliau ini yang selalu mencatat setiap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan tekun. Nah, singkat cerita waktu itu sampailah di titik di mana kaum muslimin Mekah ditindaskan sama kaum musyrikin. Dan pada saat itu Abdurrahman bin Auf juga termasuk salah satu sahabat Nabi yang ikut berhijrah ke Habisyah dan Madinah. Ya, dan di saat hijrah inilah beliau meninggalkan tuh seluruh harta benda beliau di Mekah. Itulah yang maka dijarah sama kaum Quraisy. Tapi beliau nggak khawatir, beliau pada saat itu sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga beliau. Setibanya para sahabat semua di Madinah, Rasul waktu itu kan mempersaudarakan kaum Ansor dari Madinah dengan kaum Muhajirin yang dari Mekah, ya kan? Nah, waktu di Madinah Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad Arabi Al-Ausani. Ini dari kaum Ansar nih. Nah, Sa'ad ini adalah salah satu orang yang paling kaya di Madinah. Jadi waktu itu Sa'ad pun segera menunjukkan harta beliau kepada Abdurrahman bin Auf dan beliau berkata, "Ini adalah hartaku ya saudaraku, aku akan bagi menjadi 2. Maka pilihlah separuh yang dapat kamu ambil untuk dirimu," kata Sa'ad. Nah, mendengar penawaran yang diberikan oleh Sa'ad saudaranya tersebut, waktu itu Abdurrahman bin Auf membalas dengan senyuman dan berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu, keluargamu dan juga rumahmu. Sebaiknya tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar," kata Abdurrahman. Dan ini menurut Ustadz Khalid jawaban Abdurrahman ini adalah sebuah penolakan secara halus. Itulah sikap yang diambil oleh seorang Abdurrahman bin Auf untuk menjaga kehormatan beliau. Merinding aku. Beliau lebih memilih mandiri daripada bergantung sama orang lain, ya kan? Dan karena itulah permintaannya Abdurrahman, Sa'ad pun menunjukkanlah jalan menuju pasar nih. Setelah sampai di pasar tersebut hanya bermodalkan 4 dirham atau sekitar 280 ribu. Saat itu Abdurrahman bin Auf melihat ada seorang pedagang yang berjualan cangkul, ya kan? Harta benda nggak ada di Mekah semua. Nah, waktu itu Abdurrahman bin Auf pun langsunglah menghampiri pedagang cangkul tersebut dan berkata, "Wahai Fulan, boleh tidak aku membeli cangkulmu beberapa, tapi akan aku bayar besok di saat cangkul ini sudah laku terjual?" Kata penjualnya, "Oh boleh saudaraku, silakan." Abdurrahman bin Auf pun mulailah tuh menjual cangkul-cangkul tersebut. Nah, waktu itu Abdurrahman bin Auf juga sedang mencari-cari lapak mana untuk beliau jualan cangkul itu, ya kan. Nah, pas lagi cari informasi lapak mana yang tersedia, beliau kaget sekaget-kagetnya karena ternyata harga sewa pasar di Madinah tuh mahal kali. Beliau pada saat itu juga melihat ada banyak orang yang ingin berdagang tapi tidak punya cukup modal untuk menyewa tempat-tempat itu, orang mahal kali. Nah, dengan peluang dan inisiatif beliau, Abdurrahman bin Auf pun langsung berbicara lagi kepada Sa'ad
Sa'ad, saudara Ansornya. Beliau bertanya, apakah kamu bersedia membelikan tanah yang kurang berharga di samping pasar tersebut? Jadi pasar di sebelahnya tuh ada tanah, Wak. Yang rame kan di pasar, jadi ini tuh agak dianggap tidak berharga lah gitu. Boleh nggak beli yang ini, kata Abdurrahman. Nanti di sana akan saya bangun tanah dan akan saya bangun kafling-kafling pasar. Nah, kafling-kafling tersebut rencananya akan digunakan oleh pedagang muslim tanpa membayar sewa sedikit pun. Abdurrahman bin Auf waktu itu rencananya akan menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang-pedagang di sana yang memang masih merintis gitu loh. Jadi nanti jika hasil dari berdagang mereka mendapatkan untung, Abdurrahman bin Auf hanya menghimbau para pedagang untuk membagi hasil seikhlasnya. Tidak ada patokan harus segini per bulan, tidak. Berapa untungmu, kalau ada boleh kau sisihkan sama aku seikhlasmu saja. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nah, dari bagi hasil inilah kemudian beliau akan membayarkan sedikit demi sedikit dana yang sudah dikeluarkan oleh Sa'ad. Dengar itu Sa'ad pula jelas langsung setuju lah, Wak. Malah Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, kau tidak perlu mengembalikan dana yang akan kau gunakan untuk membeli tanah tersebut. Udah ambil aja, istilahnya kayak gitulah, kata Sa'ad, Wak. Nah, mendengar ide cemerlang dari Abdurrahman bin Auf, Wak, para pedagang-pedagang pasar di sana pun menerima dengan baik usulan Abdurrahman kan. Gak semua pedagang-pedagang pasarnya, tapi orang-orang yang memang tersendat gara-gara tidak punya uang untuk menyewa lapak di pasar. Semua orang pun langsung berbondong-bondong pindah tuh ke pasar barunya Abdurrahman bin Auf tanpa biaya operasional. Dan lambat laun para pedagang di sana pun sukses membawa keuntungan yang besar sekali. Sehingga hal itu membawa keuntungan juga berkali lipat untuk Abdurrahman pasti. Omset hasil dagangan Abdurrahman ini pun kian lama semakin besar lagi dan beliau pun mulai dikenal sebagai pedagang yang sukses. Dan sekarang aku akan masuk lebih detail lagi nih, gimana caranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menjalankan bisnis beliau, ya. Simak, Wak, simak, tolong simak. Jadi, Wak, menurut beberapa situs berita Islami ada 6 cara yang digunakan Abdurrahman bin Auf selama beliau menjalankan bisnis beliau. Yang pertama, tidak ingin keuntungan yang banyak. Abdurrahman bin Auf lebih memilih mencari keuntungan yang sedikit ataupun margin kecil, tetapi volume penjualannya besar. Nah, dalam berbisnis, Abdurrahman bin Auf lebih memilih keuntungan Rp10 aja tetapi terjual banyak, daripada keuntungan Rp100.000 tapi cuma terjual 1. Nah, cara inilah yang lebih membuat banyak orang lah yang akhirnya tertarik dengan harga yang memang sudah ditetapkan. Hingga seiring berjalannya waktu, keuntungan pun akan terus bertumbuh dengan perputaran penjualan yang memang sangat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Wak, jual beli dilakukan secara tunai. Jika ada pilihan suatu barang dijual dengan keuntungan Rp100 dengan pembayaran tunai dan suatu barang dijual dengan keuntungan Rp1.000.000 dengan pembayaran kredit, maka Abdurrahman bin Auf lebih menyarankan untuk mengambil pembayaran tunai walaupun keuntungannya cuma Rp100 daripada 1 juta itu tapi pembayarannya kredit. Alasannya karena selain memang beliau menghindari riba, Abdurrahman bin Auf lebih mengutamakan kecepatan dalam likuiditas dan perputaran uang, Wak. Itu yang beliau lebih utamakan. Oke? Nah, lalu yang ketiga, integritas, Wak. Abdurrahman bin Auf memulai bisnis beliau dengan bermodalkan integritas, bukan dengan modal uang, sayang. Contoh di sini adalah ketika Abdurrahman bin Auf sampai di pasar Madinah, Abdurrahman bin Auf melihat apa yang layak nih untuk dijual. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun membangun kerjasama dengan seorang pengrajin alat pertanian di Madinah. Beliau kemudian meminta izin untuk mengambil barang tersebut terlebih dahulu dan membayarnya di keesokan harinya, itu yang kayak cangkul tadi. Nah, dengan cara seperti itu kurang dari 1 bulan, Abdurrahman bin Auf telah membangun kios di pasar itu. Nah, integritas ini, Wak, kalau diartikan secara gamblangnya adalah kejujuran dalam bekerja, ya. Dan Abdurrahman bin Auf betul-betul menunjukkan integritas beliau di saat beliau menepati janji membayar cangkul yang sudah beliau ambil tadi. Nah, lalu yang keempat, berorientasi pada pasar. Nah, cara keempat ini, Wak, adalah prinsip yang ditanam dengan baik oleh Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Dalam mengambil keputusan, Abdurrahman bin Auf ini akan selalu memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Pemahaman yang baik dalam pasar membuat Abdurrahman bin Auf mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kejelian beliau dalam memahami kebutuhan dan juga keinginan konsumen sangat terbukti ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membangun sebuah pasar itulah. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf menemukan kondisi bahwa pasar Madinah itu dalam keadaan kumuh, sempit, mahal pula. Hal tersebut pasti akan membuat ketidaknyamanan bagi para pedagang dan pembeli, ya kan?
Nah, memahami kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf pun memutuskan untuk membuatlah itu pasar baru yang lebih baik lagi dan akhirnya berhasil. Lalu yang kelima, bekerja untuk mencari keberkahan. Bekerjalah untuk mencari keberkahan dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Nah, prinsip ini dipegang dengan sungguh-sungguh oleh Abdurrahman bin Auf. Berbisnis adalah pelajaran untuk semua orang agar berorientasi atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan layanan dan manfaat yang terbaik kepada konsumen. Karena pada akhirnya keuntungan pasti akan datang. Dan keuntungan ini adalah efek samping dari tujuan dalam berbisnis, bukan tujuan utamanya. Ya. Lalu yang keenam, menjual barang berkualitas pastinya. Abdurrahman bin Auf selalu memastikan semua barang yang beliau jual berkualitas baik. Ya, seandainya terdapat barang cacat dikit aja sama penjualannya, Abdurrahman bin Auf akan menyampaikan secara jujur kepada konsumen apa kekurangan dari barang yang dijual beliau ini. Jaminan kualitas atas barang yang dijualnya dan juga kejujuran apabila terdapat barang yang cacat membuat konsumen sangat percaya terhadap semua barang yang sudah dijual Abdurrahman. Nah, kepercayaan konsumen inilah yang akhirnya membuat Abdurrahman bin Auf mudah sekali dalam melakukan proses pengembangan bisnisnya. Nah, pelajaran penting dari keenam cara berbisnis Abdurrahman bin Auf tadi adalah modal uang bukanlah modal utamanya. Aku setuju kali nih. Modal uang bukan modal utama, sayang. Tetapi modal integritas dan personalitaslah yang lebih penting dan akan membuat seseorang lebih sukses dalam berbisnis. Kemudian apa? Berbisnislah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk melayani masyarakat. Jadi buat kalian yang mau buka usaha jangan mentok di nggak ada modal lah gua. Nggak ada duit aku buat modalnya. Kalian pikir dulu aku bangun YouTube pakai modal? Tidak. Tengoklah itu story of my life, aku kasihan. Mulai aja dulu kecil-kecilan, Wak. Dari apa yang kalian mampu, seberapa yang mampu itu. Abdurrahman bin Auf nggak ada uang, pinjam cangkul, jual besok ada untung, kayak gitu ya, terus diputar-putar kan. Dan selain itu apa? Utamakan integritas sama personal branding istilahnya sekarang. Insya Allah bisa, Wak. Ya, semangat terus ya para pejuang rumah, para pejuang orang tua, para pejuang keluarga, semangat. Dan selain itu, rahasia sukses Abdurrahman bin Auf dalam berdagang adalah memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang tinggi. Terus berbisnis yang halal harus, mulai dari modal hingga penjualannya. Terus kerja tim, melakukan ekspor dan impor barang, menjaga kepercayaan relasi bisnis, hidup sederhana dan tidak berfoya-foya, dan yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu catat, Wak. Dan selain itu juga, Wak, beliau selalu membagikan harta beliau ini kepada keluarga, saudara, dan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdurrahman bin Auf ini, Wak, semakin giat bersedekah lagi sejak mendengar sabda Rasulullah SAW tentang beliau yang berbunyi, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu berilah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan melepaskan kedua kakimu." Itu kata Rasulullah. Maka para sahabat yang mendengar sabda ini pun penasaran bertanya, "Kenapa ya Rasulullah Abdurrahman masuk ke dalam surga dengan merangkak? Tidak seperti sahabat-sahabat lainnya yang berjalan super kilat masuk ke dalam surga." Rasulullah menjawab, "Sebab dia terlalu kaya." Abdurrahman bin Auf yang mendengar itu pun jadi sering nangis ketika teringat sabda Rasulullah ini. Abdurrahman jadi sering berdoa, "Jadikan aku miskin ya Allah. Aku ingin seperti Mas'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal." Mas'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafannya, kakinya tertutup rapi, kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup, kakinya yang terbuka. Ya Allah, berarti karena kainnya itu cuma sehelai, itulah nggak ada lagi harta lainnya dari Mas'ab. "Buat aku miskin ya Allah," kata Abdurrahman, Wak. Tapi walaupun doa beliau ini selalu meminta untuk jadi miskin ya kan, beliau memang sudah ditakdirkan menjadi orang kaya selama hidup beliau, Wak. Harta yang sudah beliau tanamkan untuk investasi ini terus berkembang. Beliau enggak juga miskin-miskin. Abdurrahman bin Auf juga sering bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana supaya aku dapat masuk ke surga berjalan kaki tanpa merangkak?" Rasulullah SAW menjawab, "Perbanyak bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga." Nah terus Rasulullah juga pernah bersabda lagi, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Nah mendengar sabda Rasulullah itu, lagi-lagi Abdurrahman bin Auf berpikir keras lagi nih, gimana caranya supaya saya bisa menjadi miskin, supaya saya bisa masuk surga lebih awal. Karena sabda Rasulullah ini juga lah Abdurrahman bin Auf ini makin lagi sering menangis. Ya karena khawatir lah dengan segala kekayaan yang beliau miliki ya kan.
Ya karena khawatir lah dengan segala kekayaan yang beliau miliki, beliau ini akan masuk surga paling terakhir. Nah di sini nih ada cerita yang lucu nih waktu Abdurrahman bin Auf mensedekahkan seluruh hartanya. Jadi gini kan, pada suatu hari setelah perang Tabuk selesai, para sahabat pun kan balik lagi nih ke Madinah. Nah di saat mereka kembali, mereka menemukan tuh kurma di ladang mereka busuk semua. Kadang kan ditinggalkan selama perang ya kan. Nggak ada yang ngerawat, busuk lah semuanya. Sehingga pastinya harga jual kurma itu bakal jatuh. Nah mendengar hal tersebut Abdurrahman bin Auf pun langsunglah menjual semua harta yang beliau punya untuk membeli semua ladang kurma busuk milik para sahabat-sahabat yang lain tuh dengan harga standar kurma yang bagus, jadi yang belum busuk. Misalnya, wahai sahabatku, saya mendengar kamu bersedih karena kurma kamu busuk. Betul ya Abdurrahman, bagaimana kami bisa menjual kurma-kurma ini apabila busuk, pasti harganya sudah jelek. Tenang, tenang. Berapa kamu jual? Ya normalnya sih, katakanlah dia, ya normalnya sih sebenarnya 100.000 1 kilo. Tapi karena ini busuk udahlah 20.000 aja per kilo ya Abdurrahman. Oh jangan 20.000. Saya beli 100.000 per kilo ya. Ini totalkan semuanya. Benar ya Abdurrahman mau beli harga normal? Jangan, ini busuk 20.000 saja cukup. Jangan 100.000 aja, saya akan beli harga normal. Nah mendengar hal ini semua sahabat pun bersyukurlah karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semua sama Abdurrahman. Para sahabat pun bergembira karena kurma mereka sudah laku terjual. Begitu juga Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan berharap akan jatuh miskin. Dah, kocak. Tapi ternyata adalah nih seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Raja Yaman. Dia menceritakan bahwa di negeri kami sedang terkena wabah penyakit menular sehingga Raja Yaman mengutus saya untuk mencari kurma busuk. Karena menurutnya kurma busuk ini adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit menular itu. Di mana saya bisa mendapatkan kurma busuk di sini wahai saudaraku? Oh iya, kemarin itu semua kurma busuk baru diborong sama Abdurrahman bin Auf. Segera datang ke sana ya saudaraku. Pergilah ini utusan Raja Yaman ke sana kan. Wahai saudaraku, apakah betul kau Abdurrahman bin Auf? Iya betul, kamu dari siapa? Diceritain saya dari Yaman, ini terkena gini. Dan saya mendengar Anda memiliki banyak kebun kurma busuk. Kami membutuhkannya untuk membantu saudara-saudara kami di sana. Dan ini dia uangnya, saya akan memborong semuanya kurma-kurma busuk Anda. Ini adalah perintah dari Raja Yaman. Dan pada saat itu uang yang diberikan oleh Raja Yaman adalah 10 kali lipat dari harga yang beliau beli kepada saudara-saudara beliau yang kurmanya busuk itu. Balik lagi uangnya bahkan 10 kali lipat. Seperti yang sudah dijanjikan Allah, kasih 1 kali 10. Mau menolak nggak bisa, buah kurma ini dibutuhkan untuk menyelamatkan para umat. Diterima, ayah udah terima, balik lagi lah itu 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Makin bertambah kaya lagi Abdurrahman bin Auf di sini kan, Wak. Gak jadi miskin lagi aku. Aku kebayang sih. Di sini lawak bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janji-janjinya ya kan. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua harta beliau supaya beliau jatuh miskin, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipat untuk beliau. Dengan kekayaan yang berlimpah ruah ini, beliau pun menjadi semakin bersedekah lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala nih ha. Kalau dipersingkatnya nih ya, kalau dipersingkatkan aja nih, infak beliau semasa hidup yang terdokumentasikan adalah ini yang terdokumentasikan aja ya. Sedekah pertama 4.000 dinar atau sekitar 4,25 miliar. Sedekah kedua 40.000 dinar 42,5 miliar. Sedekah ketiga 40.000 dinar 42,5 miliar lagi. Ada lagi sedekah berupa unta fisabilillah sebanyak 1.000 ekor sekitar 10 miliar. Dan juga ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf lah yang bertugas menjaga kesejahteraan istri-istri mendiang Rasulullah SAW. Beliau menjaga keselamatan dan juga memenuhi segala kebutuhan keluarga besar Rasulullah yang ditinggalkan. Abdurrahman bin Auf juga membelikan tanah untuk para istri Rasulullah SAW yang harganya sekitar 40.000 dinar atau 42,5 miliar tadi. Sehingga total perkiraan ini sayang ya, infak beliau pada saat masih hidup sebanyak 141,75 miliar. Itu pun yang terdokumentasikan, belum yang tak terlihat lagi ya kan.
Dan setelah Abdurrahman bin Auf bersedekah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan menyakiti perasaan si penerima, maka mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula merasa bersedih hati. Begitu. Aduh merinding ah. Dan sesaat sebelum Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, beliau masih dipenuhi rasa takut. Beliau takut harta beliau inilah yang justru menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Sampai beliau pernah berkata, sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki. Dan Abdurrahman bin Auf pun meninggal dunia pada 31 Hijriah atau 652 Masehi pada usia 72 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi di samping makam sahabat beliau Utsman bin Maz'un. Dan sebelum beliau meninggal, beliau berwasiat agar harta beliau disumbangkan untuk kepentingan umat Islam. Menurut suatu riwayat, beliau menyedekahkan sekitar 50.000 dinar atau 50 miliar untuk dakwah Islam. Dan sisa dari harta beliau dibagi jadi 3 lagi. Nah, sepertiga ini digunakan untuk modal usaha para sahabatnya, sepertiganya lagi untuk melunasi hutang-hutangnya, sepertiganya lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Semua beliau lakukan untuk meringankan langkah beliau memasuki pintu surga. Masya Allah. Oke jadi itu tadi kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Begitu banyak kali ya hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf ini, yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Abdurrahman bin Auf mungkin kita bisa belajar bahwa harta bukanlah segala-galanya sayang. Bagi beliau warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarga beliau saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah SAW. Dan selain itu, salah satu sifat yang perlu kita contoh adalah kecintaan Abdurrahman bin Auf kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW yang akhirnya membuat beliau takut bahwa apa yang telah beliau miliki ini bisa membuat beliau jauh dari agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar yang sangat dermawan, ya. Dan buat kalian yang punya informasi lebih banyak lagi seputar sahabat Nabi yang satu ini, Abdurrahman bin Auf, boleh langsung tambahin juga di kolom komentar di bawah, karena kami juga pengen denger lagi informasi-informasi yang mungkin gak sempat aku bahas di sini tapi sudah kalian tambahkan di bawah, nambah pahala juga, Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat kalian yang suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Selamat Raya. Bye.